Pagi itu Jena dan adiknya Indra sedang bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Itu di jemuran belakang belum sempat aku setrika kemarin. Aduh, sampai kapan ya hidup kita kayak gini terus? Mana kita belum bayar listrik lagi. Ya mbak, hutang kita di Pak Supar juga belum dibayar udah 2 hari. Semoga hari ini gajiku keluar deh mbak. Semenjak Bapak meninggal, kita hidupnya jadi nggak jelas ya. Kamu ngerasa nggak sih? Kayaknya kita harus bikin usaha deh. Usaha apa ya mbak? Bikin usaha kan modalnya itu harus banyak. Kalau nggak mana bisa usaha kita itu jalan. Usaha bengkel punya Benny aja modalnya itu banyak banget. Ya beda dong Indra, dia kan enak dibiayain usahanya sama orang tuanya. Jadi gampang aja, kita yang nggak punya orang tua yang harus mikir usaha apa yang nggak terlalu habisin modal. Kalau mau bikin usaha mbak Jena aja deh yang bikin. Aku itu nggak ngerti soalnya. Biar aku tuh tetap kerja di tempat Benny aja. Aduh, kamu ini diajak maju aja kok susah. Gimana hidup kita mau berubah kalau kayak gini terus? Ya udah deh, nanti kita omongin lagi setelah pulang kerja. Malam harinya ketika sudah pulang bekerja, Jena punya ide dan mendiskusikannya kepada Indra. Indra, aku udah punya ide nih buat bikin usaha. Aku mau buka usaha cincau aja. Dulu waktu ibu masih ada, aku pernah diajarin ibu bikin cincau. Lagian itu di belakang rumah juga ada tuh daunnya. Boleh tuh mbak. Terus mbak Jena mau jualannya di mana? Apa mau di depan sekolahan aja biar rame? Kalau di depan rumah kan kita sepi tetangganya. Rencananya sih aku mau buka kios cincau di depan sekolah sama depan rumah. Kalau yang di rumah itu buat borongan, misalnya kayak dijual ke pasar atau ke pedagang besar. Ya udah mbak, coba aja. Oh ya, ini tadi aku tuh udah gajian mbak. Aku kasih ini buat mbak bikin usaha ya. Sisanya buat listrik sama bensinku. Siang Pak Supar, saya mau beli gula merah sekilo sama kelapanya 3 aja ya Pak. Oh iya, kalau ada sama gelas plastik 50 pieces ya. Oh ya, siap mbak Jena. Saya siapkan dulu ya. Mau bikin apa mbak? Kayaknya mau mulai jualan ya. Iya Pak, rencananya saya mau jualan cincau. Dulu sebelum ibu meninggal aku pernah diajarin. Akhirnya sekarang coba deh mau jualan cincau aja. Loh, dulu kan ibunya mbak Jena memang jualan cincau ya. Enak loh itu. Sekarang mbak Jena tinggal meneruskan aja. Semoga berhasil ya mbak. Iya Pak, makasih. Untungnya juga Indra itu mendukung aku Pak. Ya biar buka usaha cincau ini, biar aku nggak capek kerja juga jadi buruh cuci terus. Wah enak ya mbak punya adik yang baik. Nanti kalau udah buka saya pesen deh cincaunya. Oh ya ini mbak belanjaannya. Semuanya jadi 92.000 ya. Ini ya Pak, uangnya gampang itu Pak. Nanti tinggal kabarin saya aja ya, biar si Indra yang antar. Ya udah ya Pak, makasih. Wah, Mbak Jena sekarang jualan cincau ya kayak ibunya dulu. Saya mau deh Mbak 2 bungkus saja, pasti enak ini buatannya. Oh iya Bu, saya bungkusin 2 ya. Jemput anaknya sekolah ya Bu. Biasanya saya lihat anaknya Bu Win itu selalu jalan sama temennya tiap pulang sekolah. Iya Mbak, tapi ya sekarang itu rawan penculik. Saya takut makanya sekarang saya jemput terus. Oh iya, ini ya Mbak, uangnya 10.000 kan? Panas-panas gini pulang dari pasar kok kayaknya enak ya minum cincau. Mau dong Mbak, bungkusin 4 ya cincaunya, nggak usah pakai es batu. Loh, ada bubur. Saya kira siapa tadi Bu? Banyak banget Bu pesan cincaunya. Bukannya di rumah cuma ada ibu sama anak ibu aja ya? Iya nih, kebetulan di rumah itu ada kakak saya dari kota. Ini saya masih belanja buat masakin mereka. Oh gitu ya Bu, kebetulan banget ya. Pas lo itu cincaunya Jena ini pasti enak Bu, sama kayak bikinan almarhum Bu Sari, ibunya Jena dulu. Aduh, Bu Win ini bisa aja deh muji-muji saya. Oh iya, ini pesanannya Bu Win ya. Dan ini punya pesanan Bu Pur. Selamat menikmati ya ibu-ibu. Dijamin rasanya nggak kalah dan bikin ibu saya. Aku pulang mbak. Oh iya mbak, masak apa?
Aku lapar banget nih, baru habis benerin mobil dari pagi dan baru selesai sekarang. Ya udah, sana makan. Tadi aku udah masak sambal denci sama sayur kangkung. Mana bau lagi. Aduh. Ya namanya habis pulang kerja mbak, gimana jualannya mbak hari ini? Laku nggak? Atau pembelinya itu pada muntah-muntah? Sembarangan kamu. Ya laku dong. Baru sehari jualan langsung laris manis nih. Lihat nih uangnya. Banyak kan? Cincau aku itu nggak kalah enak dari buatan ibu dulu. Wah, kalau sehari bisa dapat uang segini, kita bisa beli motor dong mbak ya. Lanjutin mbak jualannya, aku dukung deh. Kalau ada kurang aku tuh bisa bantu kok mbak. Oke, bener ya. Tapi aku ngerasa kayaknya dengan uang segini sehari keuntungan bersihnya ya sedikit banget. Tahun bakalan lama nih kita kayaknya. Terus mbak itu mau gimana? Apa mau nambah dagangan lagi gitu? Misalnya jualan burger atau sosis bakar biar banyak pilihan. Enggak, maksudnya ini aja aku udah keluar modal banyak. Gula merah, apalagi kan itu mahal banget. Dan daun cincaunya ya harus banyak. Bisa-bisa daun di belakang rumah juga habis dong. Iya sih mbak, terus gimana dong? Di kampung kita kan nggak terlalu banyak yang punya pohon cincau. Besok deh mbak aku tuh tanam lagi yang banyak. Aduh, kelamaan Indra. Aku punya ide. Gimana kalau kita pakai karet ban bekas aja? Kamu kan kerja di bengkel. Di bengkelnya Benny itu pasti banyak kan ban bekasnya. Nah, itu kamu minta aja ke dia. Bisa sih, cuman pasti nggak dibolehin mbak. Apa aku tuh ambil diem-diem aja ya supaya gak ketahuan. Memangnya mbak itu butuh karet ban berapa? Boleh deh ya, kalau bisa ya yang banyak juga. Soalnya kan aku juga mau jual di pasar, nggak cuma dibuatin minuman aja. Hati-hati, jangan sampai ketahuan ya Indra. Malam harinya Indra mengambil ban bekas di samping bengkel milik Benny. Untung aja Benny nggak pasang CCTV, jadi aku tuh bisa ambil sepuasnya. Toh sampah ban bekasnya itu juga banyak ditumpuk gini di samping bengkel juga buat apa kan? Mending dimanfaatkan aja. Ini mbak ban karetnya, aku ambil banyak karena aku itu lihat juga gak ada CCTV, jadi gak bakal ada yang tahu. Aduh Indra, kalau nggak ada CCTV harusnya kamu ambil semua dong. Masa cuma segini? Oh iya, ini kamu cuci dulu dong, baru nanti dilelehin. Aneh banget sih mbak, kalau diambil semua bisa-bisa Benny curiga lah. Aku ambil segini aja biar Benny itu juga nggak sadar kalau ban bekasnya itu ada yang ambil. Ya udah deh mbak, biar aku tuh bakar dulu bannya ya. 2 jam kemudian. Ini mbak, bannya udah pada meleleh. Ini langsung aku tuang aja di cincau sini. Iya, cepet-cepet dituang. Ini yakin kan udah meleleh semua kan? Awas aja ya kalau sampai ada karet yang belum meleleh, bisa ketahuan aku. Ya mbak beres. Oh ya aku dikasih persenannya tuh mbak kalau udah jualan. Aku juga kan bantuin kamu mbak bikin cincaunya. Capek tahu bakar semua bahan begini. Iya, kamu tenang aja. Kalau soal itu pasti aku kasih. Ya udah deh, sana kamu tidur. Makasih ya udah bantuin. Keesokan harinya di dapur, Jena mempersiapkan jualnya sedari pagi. Gimana mbak cincaunya? Jadi kak, oh iya kemarin kan aku itu tuangnya banyak itu banyak mbak. Kira-kira nanti cincaunya alot gak toh? Enggak kok, tenang aja. Aku udah sulap jadi cincau kenyal kok. Nih, lihat aja. Aku tambahin air sama penguat rasa biar nggak alot juga dan nggak bau ban. Nih, kamu mau coba makan? Wah gila mbak Jena, gak lah. Masa aku tuh makan ban bekas? Ini beneran mbak cincaunya itu jadi sebanyak ini. Mau dijual kemana mbak? Udah kayak pabrik aja kita. Itu yang di dalam wadah mau aku jual ke pasar, terus juga ke warungnya Pak Supar. Kalau yang di dalam toples aku mau jual sebagai minuman. Ya udah ya, aku pergi dulu. Jangan lupa kunci pintunya. Mbak Jena, lama banget ya buka warung cincaunya. Saya nungguin lomba dari tadi. Iya Bu, maaf ya, saya tadi telat bangun. Terus juga harus antar cincaunya ke warung Pak Supar. Ada apa ya Bu, mau pesan cincau? Iya Mbak, saya mau pesan cincau tapi bukan buat hari ini, buat hari Senin. Soalnya di rumah saya mau ada arisan ibu-ibu, 25 bungkus aja ya Mbak. Ini uangnya dan lebihnya buat Mbak Jena aja. Oh iya Bu, siap 25 bungkus ya. Berarti harganya 25.000. Wah, ini lebih 25.000 Bu. Banyak banget. Makasih ya Bu Pur.
Mbak, saya pesen cincaunya 4 ya, dibungkus semua, harganya 20.000 ya. Iya mbak, nggak apa-apa. Lagian cincaunya mbak Jena kan enak. Hitung-hitung buat ongkos antarnya ya mbak ya. Ya udah kalau gitu saya pulang dulu. Mari Pak Rahmat, mari Mbak Jena. Iya Bu, mari. Wah enak Mbak, sekarang jualan cincaunya itu makin laris. Saya lihat juga tadi pagi Mbak itu antar ke warung Pak Supar ya. Iya Pak, Alhamdulillah banget, baru buka langsung laris. Oh iya, ini ya Pak, cincaunya 2 bungkus Pak, makasih. Sejak saat itu jualan Jena makin laris, Jena pun semakin serakah ingin selalu mengambil banyak keuntungan dengan membuat cincaunya dari ban bekas. Jena mengantar cincau ke warung Pak Supar. Ini ya Pak, cincau pesenannya semuanya 160.000 untuk 2 wadah Pak. Oh iya Pak, sekalian saya beli telurnya 2 kilo ya Pak. Ya Mbak Jena, saya timbang dulu ya cincaunya, taruh di meja aja Mbak. Ini uang cincaunya dihitung ya. Iya Pak, uangnya pas kok. Oh iya, gimana Pak cincau saya? Kalau nggak laku bilang saya aja ya Pak, nanti biar saya tukar sama cincau yang baru. Wah laris banget Mbak, orang-orang pada suka, katanya cincaunya itu Mbak Jena itu benar-benar enak. Gak gampang pecah juga iya, kapan-kapan saya itu beli lebih banyak deh Mbak. Oh ya ini Mbak telurnya. Wah, syukurlah Pak. Saya pikir cincau saya nggak terlalu laris. Ya udah Pak, ini uangnya ya. Makasih. Kalau cincaunya habis bisa telepon saya aja Pak, biar langsung saya anter. Ada-ada aja ya Mbak Jena, permintaannya gak habis-habis. Kalau begini bisa-bisa aku itu bakal ketahuan Benny lah. Iya Benny, maaf ya, bannya itu gak buat aneh-aneh kok. Cuma aku jual aja buat biaya hidup. Gak apa-apa kan, aku juga kan kerja sama kamu Ben. Harusnya kamu itu channel. Walaupun kamu itu kerja di sini, gak bisa seenaknya gitu dong. Gimana pun kamu itu ambil yang bukan punya kamu, aku potong gaji kamu 20% ya. Lah kok dipotong sih Ben? Lagian kamu itu sudah kaya. Masa iya cuma ban bekas gini dipermasalahin? Aku ambil juga untuk biaya hidupku buat makan. Terserah kamu mau bilang apa, pokoknya gajimu itu kupotong 20%. Kalau kamu itu masih gak terima, kamu bisa keluar aja dari bengkelku ini. Jena menyiapkan jualannya di depan sekolah seperti biasa dan melayani banyak pembeli. Ini Mbak, pesanannya 5 bungkus cincaunya ya, kembaliannya 5.000. Silakan, ada apa ya Bu Pur? Gimana Bu, mau pesen cincau lagi ya? Enggak mbak, maaf ya saya mau tanya. Mbak Jena ini olah cincaunya pakai apa sih mbak? Kemarin saya habis beli cincaunya Mbak Jena. Kok saya nemu ada karet warna hitam ya mbak ya? Waduh, masa sih Bu? Ibu salah lihat mungkin. Cincau saya sih bersih Bu. Mana mungkin ada karet segala di cincau saya. Ibu bisa lihat sendiri nih. Enggak Mbak Jena, saya nggak salah lihat kok, beneran. Nih kalau nggak percaya saya bawa karetnya. Ini karet kan? Oh, iya ya Bu, kok bisa ya? Aduh, saya baru ingat akhir-akhir ini saya bikin cincaunya nggak pakai tangan Bu, saya itu pakai blender. Nah, kayaknya ini karet blendernya deh Bu, maaf ya. Oh, ternyata karet blender. Ya udah, maaf ya Mbak. Saya pikir apa? Soalnya kan Mbak tahu loh, banyak di sini pedagang nakal. Bukannya saya nuduh Mbak Jena, tapi saya mastiin aja. Iya Bu, nggak apa-apa. Maaf ya Bu, gara-gara ini Ibu jadi nggak menikmati cincaunya. Ini Bu, biar saya ganti ya cincaunya. Saya bungkusin 2 deh buat Ibu. Loh Indra, kok kamu di sini? Bukannya kerja? Gara-gara kamu itu hari ini aku hampir aja dapat masalah, tahu nggak? Bu Pur itu nemuin karet di cincaunya. Kamu itu kalau lelehin ban itu yang bener dong Indra. Gara-gara Mbak Jena juga aku jadi dapat masalah. Benny tahu aku tuh ambil bannya dan sekarang gajiku dipotong 20%. Udah gaji kecil pakai dipotong segala gara-gara kamu ini Mbak. Jadi malas kerja aku.
Loh, kok kamu jadi nyalain aku sih Indra? Toh kamu juga ngedukung aku kan jualan cincau pakai ban bekas. Udahlah, pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu jangan kayak gitu lagi. Bisa mati kita kalau ketahuan campuran itu ban bekas. Iya ya, yang penting aku tetap dikasih persenan ya, plus ganti gajiku yang dipotong Benny 20%. Yaudah mbak, aku tuh pusing, mau tidur dulu. Dasar enak banget ya hidup kamu. Rugi dikit langsung minta ganti. Dasar nggak tahu diri. Karena bingung sudah seminggu ini tidak bekerja, Indra pun memutuskan untuk kembali ke bengkel milik Benny. Tidak lupa Indra membawa cincau yang sudah dicampurkan sesuatu. Benny, maaf ya soal kemarin, itu memang salahku. Harusnya aku tuh bilang kamu kalau aku itu ambil ban bekasmu, gak langsung ambil gitu aja. Ya Indra, gak apa-apa. Sebenarnya kamu itu boleh kok mau ambil ban bekasnya juga. Tapi karena kamu itu gak bilang, aku jadi jengkel. Ya lain kali aku bilang lah kalau mau ambil sesuatu ya. Oh ya, sebagai permintaan maaf, aku bawain es cincau nih buat kamu. Rasanya sama kok kayak bikinan ibuku dulu. Wah, tahu aja kamu. Ternyata kamu itu masih ingat dulu aku itu suka beli es cincaunya ibu kamu. Ya udah, makasih ya. Kamu masih boleh kok kerja di sini. Ya tapi aku harus bantuin Mbak Cina dulu untuk antar cincau ke pasar. Hari ini aku itu masuk siang aja ya. Udah aku pergi dulu ya. Mampus, minum tuh cincau racun buatanku. Makanya jadi orang kaya itu jangan pelit. Dimintain banyak sedikit aja ngamuk. Keluarga pasien yang bernama Benny. Sepertinya Benny keracunan makanan. Sampel darahnya menunjukkan ada bubuk racun. Beruntung karena racunnya itu tidak terlalu banyak. Jadi Benny masih bisa diselamatkan. Saat ini kondisinya sudah membaik Bu. Bi harus tetap dipantau. Saya permisi ya. Alhamdulillah Bu Win, saya pikir tadi anak saya kenapa-napa. Saya itu takut tadi karyawannya itu bilang sebelum itu Benny keracunan. Indra sempat kasih minum ke Benny. Jangan-jangan minuman itu Bu yang bikin Benny keracunan. Kita ini harus bawa sampel minumannya buat dicek di lab Bu. Kalau benar dia yang kasih racun, kita bisa langsung lapor polisi. Iya Bu, tolong ya bantu saya. Saya nggak bisa lakuin ini sendirian. Bu Wiwin dan Bu Pur membawa minuman itu ke lab untuk dicek. Dan ternyata sampel minuman itu mengandung racun yang sudah dilarutkan dan juga terdapat kandungan karet pada cincaunya. Bu Pur segera melaporkan kejadian itu ke polisi. Apa ini Jana? Ini pasti cincau yang kamu bikin pakai karet dan ini juga ada karet di bawah. Apa ini karet ban? Aduh, apa sih Bu? Ibu ini lancang ya, tiba-tiba masuk dapur orang. Itu bannya punya adik saya Bu. Oh, jadi adik kamu yang ambil ban di bengkelnya Benny ya? Beberapa hari lalu dia cerita kalau kehilangan ban bekas. Ternyata diambil adik kamu. Pasti kamu yang nyuruh kan? Ini Pak, orangnya silakan ditangkap. Pedagang curang dan pencuri kayak gini harusnya masuk penjara seumur hidup. Selamat siang Mbak, saya mendapatkan tugas untuk menangkap Anda dan juga adik Anda Indra atas kasus pembunuhan berencana, pencurian dan juga penipuan atau pengancaman kesehatan masyarakat. Silakan ikut saya ke kantor polisi ya. Gak bisa gitu dong Pak, ini namanya fitnah. Bu Pur, ibu ini keterlaluan ya. Bisa-bisanya saya dipitnah kayak gini. Ibu juga bisa saya laporin Bu atas pencemaran nama baik. Kekeluargaan apanya? Waktu anak saya sekarat di rumah sakit, kamu aja nggak ada inisiatif buat datang dan minta maaf. Sekarang juga mending kamu ikut Pak Rahmat ke kantor polisi. Pak Rahmat, Pak, Bapak kan kenal saya dari kecil Pak. Bapak tahu kami gimana, ibu saya gimana. Kami nggak mungkin kayak gitu Pak. Maaf Jena, saya itu hanya menjalankan tugas. Kamu terbukti melakukan penipuan dan pengancaman kesehatan masyarakat. Sebaiknya kalian itu berdua ikut kami. Kamu punya hak untuk membela diri.